Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Cibubur, Bekasi. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Gimana kabarnya Ivan dan Ahwat? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Ya, baik lagi bersama kita nih, Bang, di acara Bahlul-Bahlulan. Bahlul-bahlulan. Minggu ketiga ya. Minggu ketiga biasanya diisi oleh kita Bahlul-Bahlulan. Bahlul. Ya, ada saya dan juga Uncle Firman Muslim Taher. Siaran kedua kita ya. Siaran kedua kita. Dan sekali ini live. Live. Live radio nggak live YouTube. Iya, live radio aja. Pilih mau YouTube atau radio gitu ya. Tapi nanti insya Allah kita share juga di YouTube lah. Oke. Dengan versi berbeda. Baik. Sebelum kita mulai, tapi kita doakan dulu saudara kita Bang Iman nih yang terkena musibah Iya. di Sumatera dan juga Aceh dan juga bagi Sumatera dan juga Aceh. Sumatera Barat dan Aceh. Oh iya, Sumatera Barat dan Aceh dan juga bagi Iwan dan Awat yang Jangan lupa Guci. Oh iya, Jawa Guci. Tengah, Tegal. Masya Allah, iya bener baru Undi ya. pernah kan ke Guci sama Pernah, saya ya? Bang, iya. Iya, Waktu itu. kita berendam ya. Angkat-angkat kuku gitu kan. Angkat-angkat buku, angkat-angkat banget itu Mama. Iya bener Guci juga sekarang kan ya. Guci. Ya Allah, bencana di mana-mana dan juga mungkin ada Iwan dan Awat yang lagi sakit, Bang. Semoga diberikan selalu kesehatan, Amin, ya Rabbal kembalian Amin. dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Mungkin Uncle Firman bisa mendoakan Undi aja, Al-Fatihah gitu. Undi aja. Ya udah. Kita doakan ya Nawat untuk para korban yang terkena musibah dan juga yang lagi pada sakit dengan menerima Al-Fatihah kali ya. Semoga Allah berikan kesehatan. Iya, amin. Allah berikan kelapangan. Amin. Yang Allah berikan kemudahan. Amin. Yang sedang sulit kesulitannya diangkat. Amin. Yang sedang sakit penyakitnya diangkat. Amin. Yang sedang membutuhkan uang dapat uang. Amin. Yang sedang membutuhkan jodoh dapat jodoh. Amin ya kan? Allah alamin. Pokoknya semoga Allah permudah semua urusan kita dan yang paling penting Amin. Allah rahmati dan ridhoi kita. Amin ya Allah. Ala hadini wa ala kulli niyati salah. Bisirul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iya. Sholatul ladzina. Ya, Iwan dan Ahwat, udah kita kirim doa untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah, semoga diberikan kesabaran dan juga kelapangan serta bisa pulih kembali. Bagi Iwan dan Ahwat mungkin ada yang ingin berdonasi untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat dan juga Aceh, bisa dikirimkan melalui Rasil ya. Ini dikirimkan donasinya melalui BCA Syariah. Nomor rekeningnya yaitu 038400 9999, 9-nya 4 kali ya. Saya ulangi ya, 0384009999 atas nama Yayasan Wakaf Rumah Silaturahim. Nah itu ya Nawat, kalau misalnya mau berdonasi untuk korban Sumatera dan juga Sumatera Barat dan juga Aceh, kata kalau Uncle Firman tadi. Jangan sampai salah sebut lagi nih. Dan untuk Iwan Ahwat yang mau berinfak untuk Radio Silaturahim, bisa di BSI ya kan, nomor rekeningnya itu 722-223-0033. Saya ulangin, 722-223-0033 atas nama Yayasan Wakaf Rumah Quran Silaturahim. Dan Iwan dan Ahwat kalau mau berpartisipasi dalam acara Bahlul-Bahlulan kali ini bisa kirim WA ya di nomor 08 111 999 720. Nah, atau di nomor telepon 021 845 1512. Oke, langsung saja kita ngobrol bersama Uncle Firman Muslim Taher. Ada kabar apa nih di Bahlul-Bahlulan kali ini? Ini acara kedua kita yang dia. Iya, ini acara kedua kita nih. Masya Allah. Saya masih belum masih belum grogi ya. Masih grogi. Acara kedua. Iya, nggak tahu tuh acara pertama sukses apa enggak ya. Hasil mukar kemarin gimana nih? Acara Bahlul dilanjut apa di Apa? stop. Dikat. Kalau dari tayangan terus juga pertanyaan itu sih lanjut. Karena ada sebutan buat kita Bang Im. Apa? Dua Bahlul.
Tapi kalau kita insya Allah bahlul dalam kebaikan lah ya. Tapi kan seperti yang kita Gimana? ceritakan waktu pertama kali pertemuan, Bahlul itu sebetulnya seorang ulama, Betul. orang soleh, Nah, yang sebetulnya ingin melawan mm-mm, kezoliman, mm-mm. kemungkaran dengan caranya dia, Nah, menjadi orang berpura-pura orang gila. mm-mm. Tanda kutip ya. Tapi menyampaikan kebijakan-kebijakan itu. Mm-mm. Ya kita contoh lah, siapa tahu ada manfaatnya. Amin. Kok diingetin baik-baik nggak bisa, diingetin keras-keras nggak bisa. Ada yang orang diingetin baik-baik, yang ingetin baik-baiknya dikritik. Ada yang keras, yang ingetin keras dikritik, disalah-salahin. Ya udahlah, siapa tahu ngingetin pura-pura nggak pinter, pura-pura. Siapa tahu orang bodoh ngingetin didengar gitu ya. Gitu nih. Pura-pura bodoh gitu ya. Bukan pura-pura, kita kan bukan orang pinter. Iya sih. Kita emang bodoh. Ya, iya. Kan kita murid semua, kita masih belajar. Betul. Belajar. Kita pakir ilmu lah. Pakir ilmu kita. Pakir ilmu. Gimana Bang ini X kedua nih, bahlul-bahlulan X kedua nih. Sebelum mulai saya mau cerita lagi tentang apa kisah tuh? si Bahlul nih. Nah, boleh. Satu aja nih, nggak usah banyak-banyak. Iya. Gimana? Jadi pada si Bahlul ini kan masih keluarga raja ya. Jadi dia memang memiliki akses ke istana. Suatu ketika raja bikin syukuran nih, selamatan. Semua orang diundang masuk, tanpa terkecuali. Akhirnya Bahlul datang lah. Nah, pas Bahlul datang kan bajunya biasa aja. Nah, terus pas masuk, penjaga istana menolak kehadiran Bahlul. Diusir sana. Siapa kamu pakai baju compang-camping ini pengen masuk istana? Sana pergi. Udah. Bahlul nggak terima kan? Mau masuk nggak boleh. Yaudah, akhirnya Bahlul pergi ganti baju dengan baju yang keren. Wah, pokoknya yang perlente lah. Perlente. Necis. Ke bahasa sekarang necis. Necis. Masuk ke istana, akhirnya diizinin masuk. Diizinin masuk karena Bahlul pakai baju yang keren. Akhirnya Bahlul ngambil makanan. Nah, tapi makanan ditemplekin ke bajunya. Ngambil lagi, ditemplekin lagi ke bajunya, dibuang ke bajunya. Akhirnya dilihat nih orang siapa. Ada satpam istana, pengawal istana datang. Akhirnya dipanggil sama raja. Wah, si Bahlul nih. Ngapain kamu kok makanan dilempar-lempar ke baju? Kata raja. Si Bahlul bilang, iya, soalnya tadi saya mau masuk ke istana, nggak diizinin masuk sama pengawalmu raja. Akhirnya saya ganti baju. Nah, pas saya ganti baju begini, pengawal istana ngizinin saya masuk. Artinya yang diizinin masuk itu baju saya, bukan sayanya. Maka yang berhak dapat makanan adalah baju saya, bukan sayanya. Karena yang dilihat adalah bajunya. Seperti zaman sekarang, orang lihat dari penampilannya. Padahal kalau istilah bahasa Sunda bahasa Sunda tuh ada istilahnya tuh yang kayak gitu. Bahasa Sunda tuh don't judge the book by its cover gitu. Jangan menilai seseorang dari tampilan luarnya. Iya sih, walaupun kita tidak boleh menghakimi hati seseorang, tapi ya kita jangan terlalu gampang menghakimi orang dari tampilan luarnya. Contoh. Ada yang tampilannya keren. Pejabat tinggi. Pemimpin partai. Pengusaha juga. Kantornya di daerah Buncit Raya. Tahu tuh itu. Presiden dibohongin. Nggak pantas dong. Iyalah. Berapa hari lagi 93% Aceh nyala lampu. Nggak taunya blee. Saya tahu kayak itu siapa. Orang yang kayak gini banyak yang hormatin. Karena kenapa? Wah, pejabat segala macam. Allah nggak ngelihat jenderal nih. Nggak ngelihat ketua partai. Nggak ngelihat menteri. Tapi Allah melihat seseorang dari ketakwaannya. Yang kayak gitu nggak pantas dihormatin. Bayangin, presiden dibohongin, masyarakat dibohongin, orang yang sedang kena bencana dibohongin. Tega nggak? Tega lah. Bencana dibohongin. Tega banget. Tega banget. Tapi emang kita kebanyakan gitu nih, menilai sesuatu di tampilannya aja, menghakimi sesuatu di tampilannya aja, ya kan? Kita nggak mau mencari tahu. Ketemu orang tampilannya kumal kayak Ondi gitu misalnya ya. Tapi Ondi udah mandi sekarang. Enggak gitu dong. Udah Ganteng dong sekarang dong. Ondi udah bersih mukanya, pakai bedak MBK ya. Buat muka gitu. Itu bedak MBK saya tahu tuh buat apa. Aduh. Ondi udah bersih ya? Kadang-kadang orang kan gitu, ketemu orang tampilannya jelek, biasa-biasa. Ini orang miskin nih.
orang gembel nih, orang nggak berilmu. Padahal enggak taunya. Kita ini terlalu mudah menghakimi seseorang, sangat mudah. Tahu nggak kenapa? Karena kita tuh bukan orang-orang yang mencintai ilmu nih. Tidak mengejar iman dan tidak mencintai ilmu. Karena orang berilmu berusaha mencari tahu. Ya nggak? Iya. Apa lu mau sibuk main handphone sih? Ini lagi balas WA. Jangan pendengar. maksud. Terus. Ya kan? Kita ngelihat orang sedikit langsung begini. Padahal saya pernah ketemu orang lagi di mana ya? Di sebuah hotel. Pakai kaos, pakai celana biasa, pakai sendal. Pas ngelihat ini orang siapa sih celana ke sini? Nggak taunya masih keluarga yang punya hotel. Tampilannya sederhana ya. Sederhana, biasa aja. Tapi yang biasa begitu sih, Bang. Ya, tapi kalau kan orang-orang yang biasa juga begitu. Tapi juga banyak juga orang yang sebetulnya nggak punya apa-apa, pengen nipu orang. Pakaiannya perlente hebat. Sampai beli jam palsu yang aslinya tuh nilainya misalnya miliaran. Tapi kenapa hal itu bisa terjadi? Manusia kita ini senang ditipu seperti itu, Ndi. Iya sih. Seperti Bahlul tadi. Kalau orang ngelihat, jamnya mahal. Bajunya perlente. Wangi. Ini pasti orang hebat. Langsung dihargain, dihormatin. Kita senang menghargai sesuatu dari materialnya. Betul, dari hartanya ya. Dari tampilannya. Iya. Padahal banyak jam yang nilainya miliaran, barang palsunya banyak. Iya, Kenapa sampai ada barang palsu? Karena orang kita nih seneng melihat dari itunya. Iya. Banyak banget. Melihat, ini gue begitulah. Dan Dan kalau yang kelihatannya perlente, apa kita mau ngecek, Mas boleh dicek jamnya asli apa palsu? Iya. Nggak ada. Langsung dihargain karena kelihatan kaya. Iya. Langsung dihargain. Padahal Allah nggak ngelihat itu semua. Pernah ada suatu kejadian namanya Allahyarham Kiai Sahal. Ada deh seorang kiai. Seorang kiai ini datang ke acara sebuah ormas Islam terbesar di Indonesia. Panitia udah bilang ke tim pengamanan, ke tim protokoler, nanti tolong ada Kiai X hadir. Kalau beliau datang, langsung disuruh masuk ke depan. Oke, siap. Kiai besar nih, namanya udah tersebar kemana-mana. Tim protokoler tahu nama, nggak tahu muka. Dia pikir, kiai sebesar ini, tampilan kiai dengan sorban dengan apa segala macam. Mana-mana dilihat. Dipantau. Datang tiba-tiba cek seorang yang udah tua, pakai baju koko, sarungan, kopiah biasa. Biasa banget. Ya Allah. Biasa. Datang mau masuk sama tim protokoler. Maaf Pak, tunggu di sini dulu ya. Tunggu di sini dulu. Nanti ada waktunya diizinin masuk. Ya Allah. Ya beliau dibilang kayak gitu. Ya udah. Nunggu. Ini kejadian real, kejadian nyata di Indonesia, di acara ormas terbesar di Indonesia. Akhirnya duduk aja, duduk santai di pinggiran segala macem. Nah ketua panitia nanya, mana kiai ini udah datang belum? Belum ada. Nggak mungkin, beliau ini biasa datang on time, bahkan sebelum acara udah datang. Dicari, ada sih satu tuh tampilannya kayak ustadz kampung gitulah. Terus saya suruh tunggu, dicari, katanya bener kiai itu, dipaksa. Itulah karena kita ngelihat tampilan. Betul. Tapi yang saya dapat kisah-kisah dari para guru gitu, Bang. Kalau ulama, kiai itu yang benar-benar berilmu dan ilmunya banyak, biasanya tampilannya sederhana, Bang. Iya kan? Karena dia nggak perlu memamerkan kemewahan dunia. Itu. Dan karena hidup dia hanya mencari ridho Allah. Itu, Bang. Kan Allah bilang kita ini hidup nih untuk apa, Di? Beribadah. Ya kan? Orang yang udah ngincer pandangan ke depannya, visinya itu Allah, mencari ridho Allah, dunia hanya jembatan, tujuannya akhirat. Nggak terlalu dia pakai baju yang bersih, yang rapi, karena Allah mencintai kebersihan, mencintai keindahan. Itu yang dilakukan, nggak berlebih-lebihan. Iya betul, Bang. Masya Allah. Tapi zaman sekarang nggak ada gimmick tampilan, nggak ada. Iya. Tapi mirisnya zaman sekarang itu Gen Z dan mungkin kaum milenial gitu ya, itu tuh mereka tuh malah lebih memilih tampilan, Bang, fashionable gitu, yang mereka tuh mengidentikan bahwa mereka tuh orang apa ya? Nggak usah Gen Z,
Kalau Ondi misalnya ke main lah Heeh. ke Kemana tuh? rumah perwakilan rakyat kita, ya kan? Iya. Lihat iya. mobilnya kurang mewah apa? Iya sih betul. Ya kan? Situnya bener. Kalau perlu pakai jam yang paling mahal, Heeh. walaupun palsu. Ya. Mau memperlihatkan itu. Rakyatnya susah, rakyatnya miskin, Tapi rakyatnya kelaparan, Iya. yang katanya mewakili Wakili rakyat rakyat. bermewah-mewahan. Pantas nggak tuh sebetulnya? Malu harusnya. Iya sih. Ya, mungkin itu karena nggak tahu ya, mungkin apa ya, niatnya kita harus pertanyakan. Iya. Dan kayaknya Bang, kayaknya kita rakyat biasa masuk ke rumah kita juga kayaknya ke rumah wakil rakyat gitu ya. Kayak kalau kita ya cumpang camping kayaknya nggak bakal diterima Bang. Nggak bakal. Iya nggak sih? Nggak bakal. Iya kan? Nggak bakal nih. Nah itu. Ya jangankan cumpang camping lah, kemarin waktu kita aksi kan banyak yang rapi-rapi juga ditolak. Iya. Padahal itu kan rumah kita kan. Iya. Rumah wakil rakyat. Aspirasi kita di situ. Tapi itulah makanya. Terus bayangin kalau orang yang perlente itu ngomong Hah? apapun pasti diterima. Contoh yang kemarin bilang listrik sebentar lagi nyala semua, orang langsung percaya semua. Ya kan? Oke. Saya mau cerita sedikit. Saya akan bertanya ke Ondi sedikit. Di beberapa waktu yang lalu nih ada orang parlemen bilang begini. Tidak ada orang yang mati karena rokok. Hebat tuh dia berani ngomong gitu. Silahkan cari. Tidak ada orang yang mati karena rokok. Ada loh orang yang percaya. Ondi percaya nggak? Enggak. Hah? Enggak. Kalau saya bilang, saya pengen bercandain gini, iya Pak. Tidak ada juga orang yang mati karena dibacok. Karena orang yang mati itu karena nyawanya dicabut oleh Allah. Itu bahlul banget sih. Tapi gini, Gimana? orang yang bertampilan tapi begini. Oh, gini ya. Saya sih menyarankan kita ini bertampilan semenarik mungkin, walaupun nggak berlebihan. Contoh dengan pakaian yang menarik, yang bersih, Wangi. jangan kucel, wangi gitu ya. Posisikan diri Anda sesuai dengan tempat yang Anda datangi. Itu baru orang apa ya, beradab, ya kan? Orang beradab itu tahu diri saya sedang berada di mana, maka dia akan menyesuaikan dirinya sesuai keadaan, tetapi sesuai dengan ketentuan yang dibolehkan oleh Allah. Kalau kita bertampilan rapi, perlente segala macam, masuk ke kampung, ngomong bohong pun dipercaya. Betul. Karena orang kampung tuh biasanya melihat dari penampilan ya. Kenapa? Iya. Nggak ada tuh yang namanya tabayun. Iya. Nggak ada, Dik. Betul. Oke. Ondi datang, ya kan? Dengan tampilan seperti Ondi sekarang. Dengan tampilan Ondi seperti yang kemarin-kemarin, pasti Ondi yang sekarang dipercaya. Yang keren, rapi, gitu. Pakai bedak, kayak kan cemong. Bedak apa? Bedak MBK ya. Bedak MBK. Buat muka. Ya Allah. Karena orang Indonesia ini nggak membudayakan tabayun. Betul. Nggak membudayakan cross checking. Padahal kan ini sering nih di Rasil ini membahas bab tabayun ini sering banget. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6 tuh sering banget dibahas mengenai tabayun. Check and cross check. Kenapa? Karena orang Indonesia kita ini nih, kebanyakan orang Islam nih, walaupun disuruh menuntut ilmu, walaupun ayat pertama disuruhnya Iqra, bacalah, kita nggak mencintai ilmu. Padahal Rasulullah dalam suatu hadis Rasulullah bilang menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya kan? Betul. Terus apalagi? Banyak ayat-ayat yang mementingkan orang menuntut ilmu. Ada berapa ayat yang menyatakan apakah kamu tidak berpikir apa segala macam, Iqra apa segala macam. Itu kan untuk kita menuntut ilmu, Dik. Tapi kita tidak menyukai ilmu. Tidak mencintai ilmu. Sebetulnya saya langsung mikir, kalau seperti ini kita beneran orang Islam gak sih? Betul. Kok yang Allah perintah, yang Rasulullah perintah kita nggak lakukan? Karena orang nggak berilmu, nggak mau cross check.
apapun kata orang ditelen. Makanya gosip, hoax, fitnah gampang tersebar. Betul. Makanya para pembohong bisa menjabat, para pembohong bisa berada di mana-mana karena orang kita nih udah tidak berilmu, tidak mencintai ilmu. Makanya gampang dibohongin. Seperti tadi orang Dewan ngomong, tidak ada yang mati karena rokok. Saya bilang iya, mati itu karena nyawanya Karena dicabut dicabut Allah, Allah. selesai. Sama halnya tadi. Aduh bodoh-bodohan aja kita. Kadang-kadang ini kita menghadapi orang bodoh harus dengan cara bodoh juga. Bodoh juga. Karena kalau gini, Imam Syafi'i pernah bilang begini dalam diwannya. Bahasa kasarnya, bahasa simpelnya begini. Saya ini siap berdebat dengan orang berilmu, dengan puluhan kitab, dengan puluhan pemikiran, saya siap. Tapi saya tidak siap berdebat dengan orang-orang bodoh. Susah nih. Apalagi kalau dalilnya adalah pokoknya, wah udah selesai. Oni mau debat sama orang yang kekuatannya di kalimat pokoknya. Udah. Percuma, Bi. Banget teman. Percuma. Oni mau ngomong gimana, pokoknya titik. udah gak ada kesempatan lagi, udah nggak ada itu lagi. Emang, Break dulu. kenapa? Udah setengah jam? Wah, cepet banget, nggak berasa Nggak ya berasa Iwan dan ya? Ahwat. Masya Allah, Iwan dan Ahwat ini kita emang dunia ini emang udah gimana ya, beda emang. Iwan dan Ahwat, kita harus bisa menyikapinya dengan bijak dan berilmu. Dan tadi kata Bang Iman katanya kita harus mencintai ilmu dan harus belajar terus mencari ilmu. Semoga Iwan dan Ahwat tetap istiqomah dalam mencari ilmu ya. Amin. Dan Ya Rabb. juga bisa menerapkan ilmu itu untuk sehari-hari dan bisa memilah mana yang baik mana yang tidak, Iwan dan Ahwat. Karena sekarang itu zamannya udah tidak bisa dibedakan mana yang baik mana yang enggak, kan udah campur aduk ya Bang ya. Iya. Masya Allah. Oke baik Iwan dan Ahwat, jangan kemana-mana, tetap di Radio Silaturahim. Kita akan kembali setelah jeda nasyid berikut ini. Baik, lagi bersama kita di acara Bahlulan di Rasil Radio Silaturahim untuk Islam satu, untuk Indonesia bersatu. Iwan dan Ahwat, tadi kita sudah membahas satu kisah yang sangat menarik, di mana Bahlul ini masuk ke dalam acaranya Raja Harun al-Rasyid ya. Nah, terus beliau ini masuk dengan pakaian yang bagus, tapi pas masuk ke dalam dia ngambil kue, dikotor-kotorin bajunya, karena kata Bahlul yang dihargai bukan saya tapi bajunya katanya. Masya Allah. Ini juga tadi, mohon maaf Iwan dan Ahwat, tadi kita menyebutkan bencana itu cuma 2, Aceh, ternyata Sumatera Barat. ada 3. Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Iya. Dan Masya Guci Allah. satu lagi. Yang Guci satu lagi itu baru, ya Allah, mudah-mudahan bencana-bencana ini cepat pulih lah ya Bang Iman ya. Dan yang paling penting diambil pelajaran dari situ. Betul. Ya kan, kita selama ini tidak menjaga amanah Allah, iya, untuk betul, menjaga lingkungan. Betul. Kita rusak lingkungan sewenang-wenang, Betul. secara brutal dan masif, terstruktur. Betul. Ini baru sedikit nih, kalau Allah lebih marah lagi gimana? Iya. Dan kita nggak tahu ke depannya ya. Iya. Karena ini baru sebagian. Udahlah, introspeksi diri. Betul. perbaiki Makanya diri. Iwan dan Ahwat, mari kita jaga lingkungan dimanapun kita berada biar lebih baik gitu kan. Nah, ini juga ada nih pernyataan dari Bu Pani ya, pendengar Rasil. Saya baca Bang Iman ya. Boleh. Assalamualaikum katanya, Mas penyiar dan Ustadz katanya. Seru nih acaranya katanya. Banyak pelajaran yang bisa dipetik. Syukron, wah makasih juga Ibu Pani. Syukron juga nih, Masya Allah. Support terus Bu Pani, Rasilnya, Silaturahimnya untuk Islam satu, untuk Indonesia bersatu. Terus Bang Im,
Dari kisah yang tadi Bang Im kisahkan tuh ya, di mana Harun al-Rasyid Bahlul ini, dia itu kan yang dia lihat kita kan tampilannya, bajunya gitu kan ya, di mana bukan diri dia yang dihargai gitu kan, tapi tampilannya. Ini kita udah maju ke depan, Ondi mundur lagi ke belakang. Kita udah masuk bab ilmu nih sekarang. Oh, bab ilmu. Nah itu maksudnya saya tuh mau menanyakan itu, ilmu apa yang bisa dipelajari lagi nih? Dong, Di. Banyak. Yang paling Apa penting tuh, gini. apa tuh? Tadi kan kita gini, kita udah masuk ke bab karena kita tidak mencintai dan menyukai ilmu. Maka mudah dibohongin tanpa tabayun. Nah, Padahal itu. nih dan kita ini tidak cinta ilmu dan nggak mau mencari ilmu. Padahal dalam surat Al-Mujadalah Allah berfirman nih, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Kita nggak mau ditinggiin derajat kita. Nggak usah jadi orang pintar, tapi berusaha menjadi pintar, berusaha menuntut ilmu. Niat kita adalah menuntut ilmu karena ini suatu ibadah yang diperintah Allah. Siapa tahu dapat ridho Allah. Betul. Niatnya itu aja. Bukan menuntut ilmu karena pengen saya jadi ustadz terkenal. Udah, itu udah salah tuh niatnya. Kan kulu amalu biniyah, ya enggak? Sesuatu Saya mau dari jadi niat, ustadz betul, terkenal nih, makanya saya belajar begini. Udah. Pasti ada masalah. Karena saya nggak mau. Ini cerita fakta. Gimana tuh? Gimana? Ada seorang, saya bilang penceramah. Saya nggak mau ngomong ustadz, penceramah. Dia berusaha jadi terkenal dari ustadznya. Akhirnya sekarang sedang menghadapi masalah. Berapa banyak orang-orang yang berjubah ustadz, berkostum ustadz. Kostumnya ustadz, hatinya penjahat. Berapa banyak? Sehingga ceramah nipu, ceramah fitnah, ceramah berkata kotor, ceramah dengan ngebohong-bohongin. Oh, berapa banyak? Banyak sih. Tapi kenapa bisa banyak? Karena kita yang seneng, kebanyakan dari kita tuh seneng, seneng segala sesuatu secara instan gitu. Apa istilahnya tuh salah memilih ustadz. Dan bukan salah memilih ustadz, salah mengustadkan orang. Dan memberi panggung mungkin ya. Salah mengustadkan orang, nggak layak disebut ustadz, dia sebut ustadz. Sehingga layak. Saya sampai pernah bercandaan begini. Saya pernah bercanda begini. Ente pengen kaya cepet nggak? Gimana tuh? Pertama, bisnis batu bara. Tuh kayaknya cepet. Kedua, jual beli narkoba. Ketiga, jadi ustadz. Oh. Itu dua itu udah negatif nih. Terakhir disandingkan dengan itu ya. Karena gimana nih? Banyak orang yang memilih susah nih gini, gue jadi ustadz aja lah. Ada. Kalau Ondi coba deh main ke beberapa orang, main ke beberapa tempat. Saya menemukan itu. Pasti ikhwan akhwat pun ada yang menemukan. Pengen ekonominya membaik, jadi ustadz. Akhirnya karena niatnya bukan mencari ridha Allah, niatnya untuk apa? Dikasih. Kepentingan dunianya dikasih. Cuma karena niatnya salah, nanti kejeblok juga gitu. Itulah. Dan kita seneng yang kayak gitu. Harusnya kan kalau udah dibilang ustadz nih, antara perkataan dengan perbuatan harus sejalan. Betul. Makanya saya paling nggak mau tuh. Maaf Bu, tadi bilang ustadz dan Bang Ondi, saya bukan ustadz. Ngustadz. Jangan mengustadkan saya karena bukan ustadz. Bener, jus sama aja hafal, Di. Ya enggak? Tapi kan Bang Iman bisa memberikan nasihat yang baik gitu. Ya kebetulan aja karena banyak salahnya. Oh gitu. Oh ini pengalaman salah di sini. Jadi cuma Belajar dari pengalaman. Iya, menginfokan. Jangan sampai iya. Kalian mengalami kesalahan yang sama seperti yang saya alami gitu. Bukan karena lebih pintar kok, bukan. Karena lebih banyak salahnya. Lanjut bang. Seru nih, ini kan pembahasan kita nih makin kesini makin seru nih. Bahul-bahulan. Apa kita bahas lagi mengenai ilmu ya, ilmu. Oke. Bayangin, ini Rasulullah bersabda nih. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, ya, jalannya aja nih, jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mau nggak? Ini mau nggak? Mau lah. Kalau kita bisa mencari ilmu, kan kita senang mencari nih. Jadi mencari ilmu tuh cari informasi apa segala macam. Jangan mau dipetak-petakan.
kita buka serap informasi sebanyak mungkin. Kita bertanyalah kepada ahli zikir atau bertanyalah pada orang yang mengerti. Itu kan perintah-perintah juga. Allah zamannya surga loh mencari ilmu. Asal tentu ilmu yang baik ya. Surga zamannya kan enak nih. Pinternya dapat, manfaatnya dapat, endingnya di surga. Kita udah dikasih tahu sama Allah. Nih, lewat jalur ini nih endingnya di surga tuh. Enak kan, Di? Enak. Enggak tersesat. Enggak. Kayak Ondi aja kemarin waktu mau kemana tuh, ke bandara, nyasarnya berapa kali tuh. Padahal ada Gmap. Oh, bukan ke bandara, bahkan ke rumah sakit. Sakit. Udah mau nyasar, keluar tol lagi nyasarnya. Ke rumah sakit, padahal cuma satu belokan. Ini berbelok-belok ya. Apalagi berbelok-belok. Udah dikasih tahu ending nih, kalau ini jalannya endingnya di situ. Enak, Di. Betul. Dan ada pepatah Bang. Bukan pepatah Bang, ini. Saya dapat omongan begini dari, ini nyentuh banget di hati saya. Dari paman saya yang udah, dia tuh cuma lulusan, enggak, mungkin sekolah juga enggak. Dia bilang gini, bapak lu mah katanya, Di, apaan? Hebat katanya. Kenapa emangnya? Saya bilang gitu kan ya. Hebat karena dia itu enggak mewariskan harta katanya, tapi ngewarisin ilmu katanya gitu ke lu, dengan cara lu disekolahin sampai SMA katanya gitu. Langsung tek, nggak kayak gua cuma SD, gua nggak lulus katanya. Masya Allah. Jadi bahasanya orang yang dia itu nggak sekolah tapi dia bisa berbahasa seperti itu gitu. Anak apa ya, maksudnya berarti ilmu itu lebih tinggi daripada yang lain gitu Bang. Itu ada harta ya. Iya. Tapi berapa banyak orang yang bapaknya mewariskan harta pada anak-anaknya, pas meninggal anak-anaknya berantem. Nah mungkin itu Bang, makanya kalau orang tuanya mewariskan ilmu buat anak-anaknya, insya Allah nggak ada yang berantem. Malah dia akur dan guyup gitu. Itu saya langsung tersentuh hati, ya Allah. Saya bilang, Masya Allah, ini kata-kata itu tuh walaupun sedikit tapi di hati saya ngena gitu. Contoh. Dan bersyukur gitu karena itu gitu. Contoh. Majelis taklim tertua di Jakarta adalah Majelis Kuitang. Iya. Pendirinya namanya Habib Ali. Habib Ali. Bin Abdurrahman. Jadi bapaknya Habib Ali itu namanya Abdurrahman. Habib Abdurrahman punya anak namanya Habib Ali. Habib Abdurrahman menurunkan ilmu kepada Habib Ali sampai membuat majelis taklim dan semua orang pada ke situ nih. Yang pada ke situ pun sekarang akhirnya udah punya murid-murid lagi. Ya, Habib Ali punya anak namanya Habib Muhammad, melanjutkan majelis taklimnya, ilmu yang diwariskan ilmu majelis taklimnya. Habib Ali punya anak Habib Muhammad punya anak namanya Habib Abdurrahman, melanjutkan itu semua. Kuitang tuh menjadi pusat mencari ilmu tiap hari Minggu. Habib Abdurrahman punya anak namanya Habib Ali lagi, masih berlanjut tuh. Bayangin udah berapa generasi itu. Kalau kita dari Habib Ali-nya aja, Habib Ali ke Habib Muhammad, ke Habib Abdurrahman, ke Habib Ali lagi. Udah 4 generasi. Habib Ali udah menyiapkan anaknya, disekolahkan jauh-jauh untuk meneruskan ilmunya. Yang dipikir meneruskan di majelis taklim, tempat orang belajar, bersilaturahim, berkumpul. Itu yang dipikirin. Contoh lagi, Habib Ali punya murid. Salah satu murid kesayangan beliau adalah Kiai Abdullah Syafi'i. Oh iya, Syafi'i. Kiai Abdullah Syafi'i punya anak. Bikin majelis dan pusat pendidikan Asy-Syafi'iyah. Bikin majelis taklim di Masjid Al-Barkah, Bali Matraman. Kiai Abdullah Syafi'i punya 2 anak yang paling dikenal orang, Kiai Abdul Rashid dan Hajah Tuti Alawiyah. Kiai Abdul Rashid punya anak. Kiai Abdullah Syafi'i meninggal, diteruskan oleh Majelis Taklim Al-Barkah dengan Kiai Abdul Rashid. Kiai Abdul Rashid, Allah yarham, orang soleh masya Allah, meninggal dunia, diteruskan oleh anaknya, ini Ustadz Alwi. Ustadz Alwi sudah mempersiapkan penerusnya, siap anaknya untuk jadi, sekarang udah disuruh belajar kemana segala, belajar ke Hadramut udah sampai 7 tahun, hafiz Quran, masih muda, soleh, udah disiapin. Yang dipikirin ilmu ini, rantai ilmu ini terus berlanjut. Nah itu Bang, itu warisilah anakmu dengan ilmu atau Quran. Iya. Jadi nggak ada gampang dibohongin Iya. Nggak percaya. Jadi nggak gampang percaya kalau dibilang rokok itu nggak menyebab kematian. Iya. Dan satu lagi tadi 90%
listrik bakal nyala. Sudah bencana gitu. Udah kayaknya udah lewat ya. minggu depan kali Oh, udah. minggu depan. Ya kalau nggak minggu depannya lagi gitu lah. Iwan dan Awat bisa berpartisipasi di acara bahlul-bahlulan ini ya. Bisa mengirimkan WA ataupun telepon di 08111 999 720 atau di 021 845 1512. Dan mungkin ada kisah-kisah dari Iwan Awat yang mau berbagi di sini, Oh silakan. iya, silakan berbagi. Kita sharing aja Iwan Awat, ada pengalaman apa, ada cerita apa gitu kan di acara bahlul-bahlulan ini, karena kita ini ya mungkin dua bahlul. Kita ini cuma ngisi kekosongan Ngisi kosong. daripada siaran ulang terus ya. Gitu Bang Im. Jadi yang saya dapatkan seperti itu, coba diselah anakmu dengan ilmu gitu kan, karena yang tadi ilmu itu kan rantai dari atas ke bawah terus sampai akhirnya nanti kita tuh bisa memilah tuh mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tidak boleh, mana yang boleh gitu kan. Iya. Apalagi kalau niat mencari ilmunya, mencari ridha Allah, niatnya ibadah. Nanti apa kalau Ustadz Husain selalu bilang gini, yang pertama kali menghakimi kita itu adalah hati kita, bukan orang lain. Kalau kita salah, hati kita nih yang gelisah duluan. Iya, betul Bang Im. Nah, balik lagi ke saya nyinggung masalah tabayun tadi. Gimana? Kita dapat berita apa disebarkan tanpa tabayun segala macam. Padahal ada istilah. Kalau nggak salah hadis ya. Al-hilmu minallah wa al-ajlah minasyaiton. Pelan-pelan kehati-hatian itu dari Allah, sedangkan tergesa-gesa itu dari setan. Kita asal namanya judulnya gosip, berita asal bombastis disebar secepat-cepatnya, melebihi kecepatan suara. Dan itu nggak tahu benar, nggak tahu salah. Udah. Padahal betul. Rasulullah pernah bilang juga, cukuplah kebohongan bagi seseorang bahwa ia menceritakan semua yang dia dengar. Ondi dapat berita, nggak di cross check, buru-buru disebarin. Apa yang Ondi dengar sebarin. Udah, Ondi pembohong. Ngeri loh. Itulah pentingnya hati-hati, tabayun. Dan apalagi sekarang Bang Im. Apalagi sekarang. Satu klik ya kan. Nah, bukan harimau membunuhmu sekarang. Jarimu yang membunuhmu. Bayangin kadang-kadang kalau kita menulis sesuatu berita bohong, naik cepret, terus kita tahu, wah salah, kita delete. Tapi ternyata tulisan kita udah di copy orang, udah di share kemana-mana. Udah dosa jamaah, doa jariah. Jariah. Ondi sih jangan suka gitu, Ondi. Enggak dong. Ntar kan tangan bersaksi di akhirat. Iya. Mulut nggak bisa ngomong. Pas ditanya tangan bersaksi. Iya ya Allah, jempol ini dipakai untuk menyebarkan berita-berita fitnah, berita-berita bohong, ya kan? Dan biasa nyakitin orang. Netizen Indonesia kan paling jago nyakitin orang. Komen apa? Wah dasar, wih saya tahu nih dia sebetulnya. Wah kayak paling tahu aja sih. Ya ampun. Dan sekarang tuh yang paling baik itu ibu-ibu sama bapak yang mungkin usianya tuh udah 50 tahun ke atas Bang Im. Biasanya dia tuh anak-anak juga. Anak muda juga. Iya sih, cuman umuran Ondi justru udah mulai berkurang karena udah sibuk, ya kan? Sibuk nyari uang, sibuk membina keluarga baru, ya kan? Tapi anak-anak muda, orang tua tuh kejam banget, netizen Indonesia kejam, Di. Iya. Kalau masalah untuk apa sih chattingan, WhatsApp lah kita hitungannya. Itu biasanya tuh ibu-ibu bapak yang saya bilang Mbak Im, 50 ke atas itu tanpa membaca langsung share. Biasanya tuh yang fanatik ataupun yang ini nih, yang apa, yang bener-bener wah ini bener nih share gitu biasa gitu loh. Makanya saya benci banget sama teknologi AI itu sebetulnya. Orang tuh banyak banget yang kebohongin gara-gara AI itu. Banyak banget. Tuh dia tuh sampai begini. Padahal AI ini kan dan itu dia benar-benar meyakinin ini benar kok, ini benar kayak gitu. Pakai seperti pisau. Pisau bisa dipakai buat ngebunuh, bisa dipakai buat motong kambing. AI bisa pakai jadi buat bagus, bisa jadi buat jelek. Iya. Itu ada gambar sedikit dikira beneran padahal kan AI. Ini bener kok, tuh bener tuh gambarnya bener apa kayak begini. Lah itu ya saya temukan seperti itu. Karena kenapa? Karena kenapa biasa umur golden age, usia emas ke atas yang gampang tertipu dengan AI, nggak ngikutin perkembangan zaman. Iya betul. Bahkan kalau nggak salah nih, dalam hal mendidik anak nih. Ini entah Rasulullah, entah Sayyidina Umar, entah siapa yang ngomong. Pokoknya antara Rasulullah atau sahabatnya.
Jangan mendidik anakmu seperti engkau mendapatkan pendidikan dari orang tua. Karena zamanmu dengan zaman Berbeda. zamanmu dengan zaman anakmu zaman yang berbeda. Setiap makhluk adalah anak dari zamannya. Ya enggak? Coba zaman sekarang kita main keras-keras. Zaman kita Ndi, zaman saya SMP. Bukan zaman saya, bukan. Zaman saya SMP nih. Nah, itu benar tuh. Saya inget banget pelajar akuntansi. Ada namanya Pak siapa tuh. Kalau salah kita dipukul tangan ini. Tapi pas waktu itu saya kapan gitu ketemu dia, saya samperin karena paling berkesan akhirnya itu orang. Berkesan. Iya. Zaman sekarang coba. Dikit, salah dikit. Anak dimarahin dikit orang tuanya ngamuk. Sama halnya dengan zaman saya, Bang. Zaman saya ditampar sama guru, saya nggak marah. Saya nggak lapor ke orang tua. Tapi guru itu yang sekarang akhirnya deket sama saya dan dia jadi anggota dewan sekarang, Bang. Oh gitu. Kemarin pas dia mau pilkada tuh, dia nelfon saya, "Di, Bapak minta dukungan ya, kerahin pasukan." Kan. Tapi abis itu masih bisa dihubungin nggak? Nggak. Oh iya, saya juga punya teman sekarang jadi komisaris, datang ke rumah saya minta dukungan, saya bantu segala macam. Sekarang WhatsApp pun nggak dibalas. Itu. Mungkin kena amnesia. Amnesia. Ya, kita husnuzon aja. Amnesia. Iya, Mungkin. siap. Mudah-mudahan cepat sembuh Berarti ya. kita punya kesamaan nih. Namanya manusia ya. Aduh. Manusia kali. Punya penyakit. Kalau yakin. Ya Allah. Iwan dan Awat bisa sharing di acara ini di Bahlul Iwan dan Awat. Silakan kami tunggu di nomor 081111999720 atau mau nelfon bisa di 0218451512. Nah, ini ada pertanyaan nih Bang Iman nih. Iya. Nih. Dari Ibu Asma nih. Assalamualaikum Ustadz, niat cari ilmu supaya banyak teman sama yang bisa mengajak mendekat pada Allah, itu gimana caranya katanya? Apa? Niat cari Nah, itu ilmu. nanyanya ke Ustadz kan, untuk kita nggak ada yang Ustadz. Ya diwakilkan asisten Ustadz. Iya tuh, niat cari ilmu supaya banyak teman sama yang bisa mengajak mendekat pada Allah, gimana caranya tuh? Ya niat aja. Niat aja ya. Kan niat kan. Kita pengen niat nyari ilmu supaya dapat ketemu orang yang membawa ke jalan kebaikan, dekat kepada Allah. Ada niat, step berikutnya adalah ikhtiar. Betul. Jangan niat aja, mentang-mentang kulu amalu biniyah, udah selesai niat rebahan lagi di kasur. Yang penting niat ya. Niat. Nah, itu yang terjadi zaman sekarang di Gen Z. Iya, kulu amalu biniyah, Iya. udah niat udah dapat pahala. Iya. Dia mau hitung-hitungan, dia nggak sadar bahwa Allah itu maha segalanya. Udah niat, pengen mencari ilmu, pengen punya teman yang sama-sama untuk menuju akhirat nanti. Datanglah ke majelis taklim. Yang penting datang dengan hati yang bersih. Datang ke majelis taklim, ikut pengajian segala macam, cari ustadznya yang baik-baik. Kalau ustadznya udah menebar fitnah, menebar kebencian, dah tinggalin. Kalau ustadznya cuma mengajak diri kita pada dirinya, bukan mengajak kepada Allah, tinggalin. Betul. Nanti Allah yang nuntun. Pokoknya setiap niat baik Allah akan memberikan jalan. Iya. Insya Allah itu, Insya Allah. Yang penting kita juga ikhtiar itu ya. Ikhtiar, Iya. niat dan ikhtiar. Nanti Allah kasih jalan. Allah gampangin. Apalagi niatnya mencari ilmu, mencari ridho Allah, supaya pengen lebih dekat lagi ke Allah. Kan apa? Ini hadis apa? Hadis qudsi kalau nggak salah. Apabila hambaku mendekat padaku berjalan, maka aku mendekat berlari. Apabila hambaku mendekat sejengkal, aku sehasta. Jadi setiap keinginan kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah lebih pengen lagi. Magnetnya lebih gede lagi. Padahal Allah nggak butuh kita nih, beneran. Betul. Oni nggak sholat, nggak sholat pun Allah nggak peduli, nggak butuh. Cuman Allah sayang, nggak mau Ondi nanti di akhiratnya masuknya nggak masuk surga. Allah butuh nggak Ondi sholat? Nggak butuh. Nggak butuh. Tapi kenapa Allah nyuruh Ondi sholat? Supaya Allah supaya Di jangan kesasar Di. Jangan kesasar. Udah kemana-mana Di. Ya. Tong bangun pisan. Nih kita baca dari WA nih, kita baca WA lagi Bang Iman nih. Dari Tuan Baron Betawi nih katanya. Widih. Halo teman-teman Rasil katanya, udah pada ngopi belum nih katanya. Widih, saya udah 3 kali ya. Udah 3 kali. Tuan Baron pakai martabak mantap nih katanya, hujan-hujan nih. Kirim lah. Oke, Bahlul makasih katanya. Siap Bang Baron. Aduh, Bang Baron. Aduh, masih ditemani sama kita duo Bahlul.
Jeda dulu kali Bang Iman ya. Enggak kan udah mau habis. Oh, mau habis. Kita kan cuma sejam. Oh, sejam doang. Apa mau jeda dulu? Jeda dulu. Jeda dulu deh, ya. biar minum dulu Iya, deh. biar dulu ya, biar Iwan Nawat juga bisa minum ataupun jajan beli martabak mungkin kayak Tuan Baron ini ya. Terus kirim ke sini. Bisa. Oke, Iwan Nawat jangan kemana-mana. Tetap di Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Kita akan kembali setelah jeda nasyid berikut ini. Ya, Iwan dan Nawat baik lagi bareng kita di acara Bahlulan Rasil Radio Silaturahim untuk Islam Satu, untuk Indonesia Bersatu. Ini segmen ketiga, Bang Firman, Uncle Firman. Terakhir. Segmen terakhir bagi Iwan dan Nawat yang mau berpartisipasi silahkan WA aja ke nomor 081111999720. Kita bacakan lagi Bang Iman nih. Ya. Pertanyaan dari Ibu Tini. Assalamualaikum Bang Iman Bahlulan ini. Bang Ondi Bahlulan ini. Izin tanya dong, apa tanggapan abang berdua terhadap bencana di tempat wisata Guci Tegal yang dibawa sama banjirnya, kok kayu lagi ya katanya. Gimana Bang itu Bang? Apakah ada orang Bahlul? Aduh. Gimana? Yang ngerusak sih pasti orang Bahlul ya. Orang Bahlul. Enggak lah, orang Bahlul kan orang baik. Oh sebetulnya. iya, betul. Oh, Ya, ganti kali. kasihan ya, pokoknya bencana. Ini mirip semua ya, bencana di Aceh. Nah itu, makanya. Di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Guci, banjir, terus diiringin. Kayak itu Allah tuh lagi ngasih lihat gitu ya. Iya, kayu lagi Iya. ya. Sampai kayak gitu ya. Tapi nih, Gimana? saya melenceng sedikit nih. Iya gimana? Oh, rata-rata orang kaya di Indonesia itu hanya memanfaatkan dan merusak alam. Pengusaha batu bara, yang pemegang hak pengelolaan hutan, yang kayunya diambil tapi nggak ditanamin lagi. Nikel, pasir nikel diambil segala macam, pasir laut, apalagi, pokoknya alam aja. Coba bayangin dengan orang-orang terkaya di luar negeri. Contoh, Bill Gates, apa yang dia kelola? Dia jadi teknologi. Yang punya Amazon, perdagangan itu bukan perdagangan, dia platform perdagangan. Website. Dia nggak punya barangnya, tapi Iya. platformnya. Ya kan? Jadi nggak ada barang mentah yang dikorek aja. Jadi menghasilkan sesuatu. Yang terus Apple teknologinya segala macam, nggak cuman ambil barangnya jual. Kan? Beda dengan Indonesia. Beda. Harusnya kita jangan cuma ngambil alam aja dong gitu. Ya kan? Ada hasilnya. Terus kadang-kadang kita udah bisnis batu barunya diambil, terus kerusakan. Kan harusnya ada kewajiban deh. Setelah menggali segala macam, kita punya kewajiban untuk menutup kembali. Betul. Ini enggak. Sebutnya apa tuh kalau kayak gitu? Apa ya? Kok lupa ya? Kayak Contoh. contoh, itu mau misalnya ini tanah, ada batu baranya, misalnya di atasnya ada pohonnya kan ditebang, batu baranya diambil. Harusnya setelah itu selesai dibalikin lagi, direklamasi lagi, terus ditanamin lagi pohonnya. Ini enggak, main akal-akalan. Jadi udah dia kaya, cara yang licik, jahat lagi. Ya kalau saya. Reboisasi kan penghijauan kembali. Oh iya. Terus? Ya kan? Jahat itu. Dia dapat mencari untung sebesar-besarnya dengan memberikan kerugian kepada halayak ramai dengan sebanyak-banyaknya.
Betul, betul, betul. Dan yang lucu ya, bencana Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Dan terakhir sekarang hasil itu. gelondongan kayu yang wah datang. Wakil rakyat bilang kayunya nggak boleh diambil. Ya kita nggak mau diambil. Nah itu bang. Kita nggak mau diambil, asal kayunya jangan nimpa kita. Nah, itu. Terus itu katanya kayunya dari pohon tumbang aja. Nah itu. Ya tapi kok pohon tumbangnya pohon tebangannya rata terus ada angkanya. Itu pernyataan yang apa itu seperti itu ya? Itu saya sih kembali lagi, saya nggak akan menyalahkan orang itu, tapi saya menyalahkan masyarakat kenapa mau memilih orang-orang seperti itu. Nah itu bang. Mas kalian cuma 200.000, 300.000 dapat. Rata-rata cuma gocap kok. Anggaplah 200.000, 300.000 ya, untuk memilih dia sepanjang 5 tahun. Orang itu dapat miliaran mas. Betul. Mas nggak dapat. Mas itu kita nih pemilih-pemilih orang yang mau disogok cuma dapat remah-remahannya. Dia dapat kue besarnya, mas dapat remah-remahannya. Yang menderita mas, yang menderita mbak, yang menderita kita karena mau disogok. Betul. Karena kita jauh dari ilmu di. Iya. Dijanjiin apa asal goyang-goyang sedikit segala macam, ketemu artis segala macam, nggak ngerti apa-apa. Iya. Mindsetnya itu hiburan gitu ya. Bukan mindsetnya hiburan, kesenangan sesaat. Iya. Karena kenapa? Maaf ya, ini omongan agak menyakitkan. 10 tahun kemarin, saya merasa kita itu dibikin bodoh, lemah, dan miskin. Kalau saya mau mengontrol Ondi, caranya simpel. Bikin Ondi bodoh, lemah, dan miskin. Kalau Ondi udah bodoh, lemah, dan miskin, Ondi saya kasih apapun nurut. Ondi saya suruh apapun nurut. Tapi kalau masyarakatnya dibikin pinter, mau menuntut ilmu, mencintai ilmu, mencari tahu, berkecukupan, punya kemampuan, boleh bersatu, boleh berorganisasi, boleh berdiskusi segala macam, punya kekuatan, pemerintah takut nih. Iya. Kalau masyarakatnya terlalu pinter, pemerintah takut nih. Iya. Tapi takutnya itu kalau pemerintahnya baik, akan berusaha menjadi pemerintahan yang sangat baik. Dan di Indonesia itu orang yang pintar itu dibungkam. Nggak dapat apa-apa, Di. Betul. Nggak dapat apa-apa. Ente pinter, lurus nggak dapat apa. Saya punya ipar. Cerita sedikit. Boleh. Dia asalnya di Jepang. Di Jepang, kalau di Jepang tuh budaya guru murid tuh sangat dekat sensei. Sekarang dia pas sampai ke di Jepang itu penghasilannya tuh udah bagus, udah gede. Dia mau mengabdi di Indonesia, ya kan, menuntut ilmu. Sampai senseinya saking sayangnya, kalau kamu nggak betah balik lagi ke sini, saya terima lagi. Okay. Oh, segitunya ya. Di Indonesia, jadi dosen di salah satu universitas negeri. Sekarang udah profesor deh. Nggak kuat, kaget dengan budaya kita. Kok begini sih? Beda orang dengan pinter tuh diperes, dibikin dipersulit segala macam. Kita ini senang mempersulit ke orang lain. Nah itu. Saya ngurus surat sama Ondi nih, bayangin, padahal kebutuhannya urgent. Iya. Ondi persulit. Bukan Ondi saya persulit. dong. Bukan saya dong. Bukan dong. Kayaknya punya kebanggaan kalau udah mempersulit orang lain tuh punya kebanggaan. Iya. Padahal gimana coba? Dia nggak mikir kalau dia mempersulit orang lain dan orang lain itu merasa terzolimi, dan orang yang terzolimi itu berdoa kepada Allah. Allah mengijabah doa-doa orang terzolimi. Betul lagi. Kalau kita mempermudah urusan orang, maka kan kayak Ondi nih, saya ngebantuin ini niatnya supaya Allah ngebantuin saya. Allah bantu, Di. betul bang. Kalau Ondi mempermudah urusan orang, Allah akan mempermudah urusan Ondi. Kalau backingan Ondi Allah, siapa yang berani ngelawan Ondi? Gak ada. Backingan Ondi Allah. Iya. Yang paling maha segalanya. Betul. Nggak ada yang bisa ngalahin Ondi. Ondi paling menang udah. Kayak omongan siapa ya? Saya mau dibunuh di apa ini bodo amat. Backingan saya bukan manusia, Allah katanya. Oh iya. Siapa tuh yang ngomong itu? Saya lupa tuh. Kalau udah orang apa-apanya tujuannya Allah, hidupnya baik segala macam. Tujuannya baik, melakukan amal kebaikan segala macam, tujuannya Allah semuanya. Pada saat terjadi sesuatu sampai meninggal, tempatnya udah tahu. Kan seperti saya bilang, kalau hidup kita tujuan mencari ilmu, berbuat baik, mencari Allah, jalannya ini endingnya di surga. Iya. Ondi mau nggak? Mau lah. Dunia ini cuma jembatan, Bi. Betul, Jembatan itu diinjak-injak tuh sakit, Bi. Sakit. Sakit. Betul bang.
difitnah iya, Betul. ya kan, dijelekin iya, Betul. diusir iya, Iya padahal lagi. tujuannya untuk baik. Tapi itu jembatan harus nerima. Kalau nggak ada jembatan nggak nyampe jalan. Ada pahalanya sendiri sebagai jembatan. Betul. Namanya jembatan injek-injek ya. Iya diinjak-injak jembatan. Ya nggak? Kalau jamban baru diapain tuh? Nah gitulah. Masih ada emang. Masih ada jamban. Aduh. Kakus ya, kan jamban tuh Kakus, lah, kakus. Kakus sama sumur timba. Iya. Umur kompa. Dulu banget nih. Ini ada di apa dari Terakhir ini ya. Kita siaran sejam aja lah, udah jangan lama-lama lah. Takut salah omong lagi. Tahu nggak tiap saya siaran istri saya yang paling jangan salah omong lagi ya. Pokoknya paling gak suka saya siaran ke istri saya, takut saya salah omong katanya. Tapi jurang. Oh, bukan, takut kayak dulu pernah kan waktu sebetulnya kayak apa malam santuy kan. Oh, santuy. Karena saya salah omong tuh makanya saya stop nggak mau siaran Oh, lagi gitu. saya. Iya udah. Oh iya. Oke, ini dari Tuan Baron nih Bang Im nih. Dia bilang begini katanya. Masalah bencana yang terjadi di Indonesia itu ada hubungannya dengan pemimpinnya katanya gitu. Kalau pemimpinnya beriman dan bertakwa, insya Allah negara tersebut berkah katanya. Bener, nggak salah. Karena kita ini hidup bernegara ini satu kesatuan. Betul. Apalagi semua umat Islam ini bersaudara. Betul. Yang nggak sesama agama ini kata Sayyidina Ali, kamu yang tidak saudara seiman dengan dengan saya adalah saudara saya dalam kemanusiaan. Jadi kalau satu rusak akan merembet kemana-mana. Apalagi pemimpin yang rusak, ya kan? Ikan itu busuk dari kepalanya. Tapi pemimpin itu cerminan masyarakatnya. Nggak bisa dipisah-pisah. Sayang bagus nih. Gitu. Kalau ngerasa pemimpinnya salah ya, siapa yang milih pemimpin? Udah itu aja. Kita ini berhubungan semua, makanya perbaiki diri kita dulu. Harusnya kita memulai gini, saya, jangan kamu. Kamu harusnya begini enggak gitu ya? Bukan. Saya dulu. Kamu sih begini-gini enggak. Mungkin saya salah. Ayo semua masyarakat Indonesia pendengar hasil. Yuk belajar yuk kita dari saya, perbaiki diri saya. Enggak perlu mengkoreksi orang lain. Semua kita kompak memperbaiki diri kita, insya Allah akan lebih baik. Insya Allah rahmat Allah turun. Kalau rahmat Allah udah turun, Allah yang turun tangan, saya nggak ada lawan. Dah, penutup dari saya. Betul. Tadi Bang Iman bilang katanya ikan itu busuk dari Palanya. kepalanya. Ya Allah, Iwan Nawat. Atau dari tokonya. Iya betul. Semoga siaran kita ini balul-baluan ini Ada manfaatnya. ada manfaatnya. Dikit. Dikit aja sebaik-baik lah ya. Segemuk-gemuknya ikan ada tulangnya. Iya, segemuk-gemuknya kan ada tulangnya. Ada ya. Saya aja yang gemukin ada tulangnya, Di. Kalau ada tulangnya meletot saya. Saya nggak bisa bayangin kalau Bang Iman tuh ada tulangnya gitu ya. Kayak ini kayak boneka yang buat bengkel-bengkel yang ditiup iya. angin goyang-goyang gitu. Cocok. Aduh ya Allah. Terima kasih Iwan Ahmad sudah menyimak acara kita bahlul-bahlulan ya. Semoga Iwan Ahmad tetap istiqomah dalam mencari ilmu dan juga menerapkannya kesehari-harian di lingkungan masing-masing. Kita siaran lagi kapan? 3 minggu lah. 3 minggu ke depan. Minggu Kalau ketiga. ada minggu 3. Minggu ketiga. Iya. Tapping aja ya. Tapping Dia aja. live. Iya boleh. Kenapa tuh? Saya capek saya tadi habis di rumah sakit. Oh, gitu. Ondi sih waktu itu udah siap tapping nggak disiapin semuanya. Gitu Tapi sih Ondi. Iwan Ahmad kan tetap hasil ya Bang yang ditunggu gitu kan. Oh, iya. Tetap dua bahlul mana nih? Dua bahlul mana gitu. Itulah satu lagi kesalahan. Apa tuh? Kita ini cuma melihat hasil nggak melihat usaha. Nah itu betul. Udah Iwan Ahmad cukup sekian. Semoga Iwan Ahmad bisa mendapatkan manfaat dari acara bahlul-bahlulan ini. Tetap istiqomah. Tetap Dalam mencari ilmu, mencari ridha Allah. Nah itu. Dan juga tetap stay di Radio Silaturahim untuk Islam Nyatu, untuk Indonesia Bersatu. Mungkin ada kata-kata terakhir Bang Iman? Nggak ada. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.